Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 1 November 2024. Kita memasuki bulan November, bulan penuh syukur dan penuh berkat untuk kita semua. Hari ini juga adalah Jumat pertama di bulan November. Kita juga berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Semakin istimewa karena hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus atau disebut All Saints Day. Dalam syahadat iman, kita mengakui akan persekutuan para kudus, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Inilah pengharapan kita bahwa kelak kita akan mengalami kehidupan abadi bersama dengan himpunan orang-orang kudus dalam kerajaan surga. Awal hari raya ini dirayakan di lingkungan gereja timur. Namun lambat laun perayaan ini juga diadopsi oleh gereja barat untuk menghormati para kudus sebagaimana disebut oleh jemaat perdana sebagai persekutuan para kudus. Orang kudus adalah mereka yang telah memelihara dan mengamalkan iman sampai pada akhir hidupnya. Dan kini mereka memperoleh ganjaran hidup abadi di surga. Mereka adalah para santo santa, para beato beata, dan orang-orang yang telah disucikan oleh Allah sendiri. Mereka menjadi penuntun jalan, pendoa, sekaligus teladan bagi kita yang masih berjuang di dalam kehidupan. Paus Gregorius ketiga menetapkan Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November untuk menghormati semua orang kudus yang tidak memiliki hari peringatannya dalam gereja. Hari ini kita akan bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Dan kita mengawali hari ini dengan penuh syukur dan semangat. Gereja Katolik membedakan 3 ungkapan iman terkait penyembahan dan penghormatan. Perlu kita tahulah hal inilah supaya kita kalau dituduhkan macam-macam, iman kita tetap kuat, iman kita tetap berakar karena kita mengerti. 3 ungkapan itu adalah yang disebut latria,
hiperdulia dan dulia. Apa sih itu, Romo? Latria berakar kata Yunani yang berarti penyembahan tertinggi. Ya, latria artinya penyembahan tertinggi. Dan penyembahan tertinggi atau latria ini hanya ditujukan bagi Allah dan tidak ada yang lain. Dan orang Katolik menyembah Allah yang esa, yang dikenal dengan sebutan Allah Tritunggal. Berikutnya disebut hiperdulia. Berakar kata Yunani hiper artinya melebihi dan doulia yang berarti penghormatan. Penghormatan ya, bukan penyembahan. Hiperdulia berarti penghormatan yang lebih dalam gereja Katolik. Dan ini dimaksudkan untuk memberikan penghormatan yang lebih kepada Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan yang telah melahirkan Juru Selamat dunia. Sementara dulia berarti penghormatan yang ditujukan kepada semua orang kudus. Mereka yang kita rayakan hari ini, kita memberikan dulia, penghormatan kepada mereka, kepada para santo, santa, beato, dan beata, juga orang-orang yang telah mengalami persekutuan para kudus di surga. Bunda Maria dan para santo, santa tidak menggantikan atau menyamakan penyembahan kita kepada Allah yang disebut sebagai latria. Tetapi hiperdulia dan dulia dimaksudkan untuk mengakui karya dan peranan mereka dalam karya keselamatan. Maka penghormatan itu hiperdulia, penghormatan yang lebih, dan dulia, penghormatan dilakukan oleh orang beriman. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bulan Rosario kemarin kita tutup dengan memberikan penghormatan lebih hiperdulia kepada Bunda Maria. Kini kita menghormati atau dulia kepada para kudus di surga. Bacaan hari ini merupakan sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Sabda bahagia merupakan panggilan bagi kita untuk hidup secara berbeda dari nilai-nilai duniawi. Sabda ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang pencapaian material atau kesenangan-kesenangan duniawi. Kebahagiaan sejati terkait tentang hubungan dan relasi yang dalam dengan Allah. Maka dalam firman tadi disampaikan, meski menjadi miskin, berduka cita dan dianiaya, orang tetap bisa bahagia loh. Karena Allah sendiri yang akan menjadi penghibur, pengharapan, dan kekuatan bagi mereka. Dan di akhir firman maka Yesus bersabda, berbahagialah dan bersukacitalah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah. Bapak Suci mengajak kita untuk tidak takut menjadi kudus dalam ensiklik ini. Ada yang salah tangkap tentang kata atau makna menjadi kudus. Orang kudus bukan artinya orang yang gak punya dosa. Bukan orang yang perkataannya selalu benar, santun, saleh, tidak. Kudus bukan sekedar kata-kata. Menjadi kudus dari kata Latin sanctitas, artinya dipisahkan. Dipisahkan dari dunia ini untuk sepenuhnya mengarahkan hidup hanya bagi Allah. Dan pribadi yang terarah bagi Allah adalah pribadi yang bahagia dalam sabda Tuhan hari ini. Karena apa? Karena Allah lah yang menjadi pengharapan, penopang, penuntun dalam hidup kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau meneladan orang-orang kudus yang telah dalam persekutuan abadi di surga. Meneladan sikap hidup mereka, teladan hidup mereka, yang bukan hanya mereka mendengar sabda, tetapi mereka setia
menjadi pelaksana-pelaksana sabda di tengah kehidupan. Semoga itu juga yang mau kita perjuangkan di hari ini. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.